pembahasan tentang Bearded Dragon. Dan kali ini gue mau membicarakan tentang apa ya? Gue pengen tanya jawab, question and answer. Terus sekarang nggak tahu bener ya sana. Oke nih. Jadi terima kasih sebelumnya gue buat bukan 1000, bukan 2000 subscriber, tapi buat 135 subscriber yang setia menemani gue dan menonton channel gue. Dari gue kemarin 35 subscriber, sekarang udah 100 lebih lah ya. Dalam waktu berapa ya? Dan itu pun gue orang gak kenal-kenal. Ada yang kenal, mungkin ada yang gak kenal juga. Dan apa namanya, mereka support ya, kalian tuh perlu support kita. Jadi gue selalu pengen bikin video baru terus nih. Dan gue hari ini tuh pengen bikin kesimpulan dari semua setiap komentar gue pengen gue jawab di sini lagi, oke? Jadi sebelum itu juga tolong bantu subscribe lagi, jadi biar makin semangat, benar ya kak? Hari ini gue sama partner nih, namanya siapa kak? Kan aku bilang Bearded Dragon. Enggak tuh. Oh nggak takut. Nah, tugasnya CC ini namanya CC Spani ya? Ya betul. Dia takut, malu katanya. Ya udah, kita mulai dari sekarang atau gimana? Oh ya, sebelumnya gue pengen ngasih tau juga. Gue kemarin bilang kan, nanti kalau gue udah sampai 500 subscriber, gue pengen giveaway kecil-kecilan lah. Gue mau bikin 3 giveaway. Yang pertama tuh gue mau ngasih Snow Lemon Frost Leopard Gecko. Itu mungkin 600 ribuan kali harganya ya. Kalian mungkin beruntung gitu kan nanti kan. Sama gue mau bagi-bagi pulsa buat 2 orang lagi sebesar 50 ribu 2 kali. Oke? Makanya jangan lupa di subscribe, terus dibagiin nih video. Jadi biar cepat subscribernya, biar sampai 500, oke? Iya. Ya setuju. Bener gak kak? Setuju. Iya, setuju loh. Kita bagi-bagi loh. Kita belum dapat apa-apa, cuma kita mau bagi aja. Karena kemarin gue udah bilang sama diri gue, kalau emak gue sembuh keluar dari rumah sakit tuh sampai dapat 500 subscriber, gue bagi Lemon Frost Snow, oke? Nah, oke. Gimana kak sekarang? Mulai kita bahas aja ya? Kita mulai Q&A yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama, kalau hamil itu dikasih makan nggak bang? Dari siapa itu? Oh, lupa. Ini dari Mas Sigit. Mas Sigit. Mas Sigit nanya, kalau hamil itu dikasih makan nggak bang? Kalau hamil, ya kayak orang aja manusia lah. Masa hamil nggak dikasih makan? Tetap dikasih makan. Tapi nanti ada fasenya di mana dia tuh akan berhenti makan. Nah, kita tetap kasih porsi yang bagus kayak sayur, jangkrik digatlut. Jadi kalsium yang cukup. Jadi biar telurnya baik, oke? Jadi kalau telurnya baik, nutrisi tercukupi nutrisi, maka ya kalau sudah tercukupi nutrisi gitu, terus jantannya pun baik, pas lagi proses breedingnya, otomatis nanti telurnya pun baik, oke? Terima kasih Mas Sigit. Terus saya jawab ya. Coba untuk pertanyaan yang kedua ya, dari Ari Prasetyo. Mas Ari. Alas BD waktu bertelur apa bang? Alas BD waktu bertelur biasa sih gue pakai kokopit yang Kokopitnya udah kayak gimana? Tunjukin. Kokopitnya kita nggak ada lagi. Kokopit ada itu di tukang bunga itu karungan. Itu kalau beli tukang bunga tuh banyak ulet-uletnya masih itu, tapi bisa mau disangrai atau mau dijemur dulu boleh sebelum ditaruh buat medianya. Jadi biar telurnya baik. Jadi nggak rusak telurnya, terjamur lah apalah. Oke, jadi pakai kokopitnya agak dilembapin ya. Next. Next ya. Next dari DS Channel. Bang, kalau udah siap pakai kandang biasa itu kapan ya? Oh, ini dia mungkin nanya waktu itu pertanyaannya tentang baby. Baby kalau baru lahir itu udah siap pakai kandang normal kan? Pertama kan pakai tisu basah, pakai tisu dibasahin kan, dikasih lampu UVB, lampu panas. Biasa sih dia untuk pakai kandang normal sendiri pun itu sekitar 3 hari udah bisa kok. Jadi ketika dia udah mulai makan, ya jangan dibikin terlalu lembab juga, pakai tisu. Biasanya tuh dia udah mulai makan tuh
udah bisa ditempatin ke tempat yang normal. Begitu Kak. Oke, next. Dari Alan Saputra, mau tanya Bang, kalau bearded dragon dikawinkan dengan satu darah saudara bisa tidak, dan hasil bagaimana? Kalau satu darah bisa kawin, manusia aja satu darah bisa kawin. Cuman masalah diperbolehkan nggak diperbolehkannya kalau buat genetik ya. F1 apa sih persilangan pertama misalkan ibu sama bapak punya anak sama anaknya. Nah kalau kita kawinin, kalau gue udah coba kawinin itu baik. Kalau emang telurnya baik gitu ya, baik, anaknya pun baik. Tapi biasanya tuh banyak yang apa sih, kalau udah genetiknya nggak ketemu begitu sama saudara ya, biasa banyak cacat, telur mati, mungkin gagal netes, nggak bisa keluar segala macam. Jadi banyak faktornya kalau kita kawin saudara gitu doang. Emang kadang-kadang namanya genetik ya, anak induk sama betina cukup merah, anaknya makin merah nih, kita nggak mau capek nih merah kawin lagi aja anak sama anaknya. Cuma biasanya tuh kadang-kadang ya yang lancar mah lancar, emang yang nggak lancar ya cacat segala macem. Jadi kalau disarankan nggak disarankan ya gue sih nggak saranin gitu, daripada kita percuma kita breeding tiba-tiba nggak ada hasilnya kan. Oke, next question ya, dari Rakas Kumbak. Bang, kalau udah pakai UVA UVB harus dijemur juga nggak Bang? Nah ini jangan kita udah pakai UVA UVB. Kenapa Kak? Ini kenapa dia di sini? Dia ingin main. Cuma takut. Dia sakit kalau kukunya. sakit kukunya tajam belum dibikin. Dia main rambut. Jadi gimana tadi? Kalau pakai UVA UVB harus dijemur juga nggak Bang? Kalau pakai UVA UVB, biarpun kita pakai UVA UVB, kita tetap harus jemur minimal seminggu sekali lah atau seminggu 2 kali. Pas hari libur masa kita nggak bisa jemur juga gitu kan? Karena matahari langsung lebih baik daripada buatan. Jadi gitu. Alangkah baiknya dijemur. Alangkah baiknya. Oh, nyanyi bagus suaranya. Kamu nyanyi aja. Jangan nanti pada terpesona. Lanjut ya. Next. Pertanyaan selanjutnya, Bang Yunus, kayaknya ini hampir mirip-mirip sih. Itu baby di BD-nya udah dikasih lampu masih harus dijemur nggak kalau pagi? Sama ya yang tadi. Oh, itu siapa namanya tadi? Dari Ilham Rahman. Oh, Bang Ilham. Dan itu disatuin terus di BD sampai gede nggak? PP-nya? Oh, maksudnya kalau masih baby masih apa tadi? Dijemur ya apa? Iya. Ya itu baby itu mesti jemur karena baby itu masih banyak butuh apa sih? UVB kan kalsium, dia kalau dia gampang lemah lah, bisa MBD, penyakit jadi gampang kalau kurang jemur. Terus tadi digabungin apa gede? Bisa digabungin, cuman kalau udah ada kadang-kadang anak-anak tuh yang jahil, situ beli 5 nih, salah satunya lebih jahil, itu kadang-kadang suka gigitin ekor, gigitin apa namanya? Jari ya, jari hilang nih contohnya nih. Gue gabungin kemarin, lagi masih baby ya. Aduh, kita gabung sini. Kita masih baby. Lihat yang terjadi. Tuh, ekor buntung, muntul. Mantap gue piara, dia menghasilkan betina. Jadi ya resikonya gitu kalau di koloni ya. Bisa apa namanya? Makan makanan. Kayak itu aja. Teman, kadang-kadang makan teman. Teman makan teman. Oke, cukup jelas ya. Next. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari siapa? Alvin Yo. Yo. Bang Yunus mau tanya, BD jantan aneh nggak mau kawin sama betinanya, padahal jantannya udah angguk. Oh ya. Dan betinanya udah lambain tangan. Ayo kita lambaikan tangan. Begini. Jantan sempat gigitin betinanya terus dilepas lagi. Cuma sebatas itu aja. Ada saran Bang biar jantannya mau kawin? Itu mungkin jantan atau betinanya masih sebatas teman. Jadi cuma gigit lepas, masih sebatas teman. Kan kadang-kadang kan jantan angguk-angguk.
Betina ngasih respon gimana kakak responnya? Beda. Cuma kadang-kadang betina PHP, kita udah ngerespon tiba-tiba tuh betina PHP. Jadi ya udahlah, mau gimana, itu faktornya biasa mungkin betinanya belum ovulasi, kedua jantannya mungkin birahnya belum benar-benar berat. Jadi ya caranya ya masih rajin gabung pisah lah gitu bro. Jadi jawabannya itu masih PHP, dia tunggu ovulasi aja sama jantannya lebih birahi. Oke, disabar aja, emang beda begitu kok, agak susah. Kalau kayak gecko kan ada ovulasinya kelihatan, kalau beda enggak gitu. Oke. Next ya, next dari Erlangga Tias. BD kalau setelah kawin harus gimana bang? Jarak ke telurnya berapa hari? Apakah harus disimpan di kandang untuk kelas telurnya? Oh, tadi udah kan yang pertama juga tuh. Jadi BD kalau hamil makan nggak gitu kan? Jadi sama BD kalau habis kawin biasa nafsu makannya besar. Pertama, dalam arti besar tuh ya makannya lebih banyak. Jadi di situ kita kasih asupan, kalsium, sayur segala macam. Kita kasih asupan. Nah nanti dia akan lama-lama tuh fasenya tuh dia makan, badan mengurus, pangkal ekor makin kecil, tapi akan ada grafit egg tuh di bawah perut, butir-butiran telur makin kelihatan. Nah di situ biasanya tuh dia udah mulai males makan segala macam. Jadi yang diperhatiin ya pas lagi habis kawin asupan makannya gitu. Jadi pertanyaan itu udah menjawab belum kak? Udah. Oh berarti udah ya. Terus lanjut ya, ini masih berhubungan sih. Vera Folian. Itu kalau telurnya dibolak-balik saat pindah ke laying egg nggak apa-apa bang? Kalau gue selama ini pas pindahin dari kokopit ya, terus gue pindahin ke medatetus kan, vermiculit gue pakainya. Terus gue bolak-balik sih nggak apa-apa. Terus kalau kayak ada yang bolong, itu lu coba aja inkubator kok. Kadang kan kena kukunya tuh, ada telur bolong. Coba aja inkubator. Kalau telurnya baik, embrionya baik, biasanya tuh nempel kan. Lama-lama lubangnya tuh tertutup lagi sama lapisan kalsium gitu. Tapi kalau nggak baik, udah mati. Biasanya membusuk tuh dalam waktu 4 hari juga udah membusuk. Jadi udah keluar kuning-kuning gitulah kayak berjamur. Nggak enak. Jadi makan. Masa jamur dimakan? Next dari Kevin Riyadi. Bang mau nanya, buat tempat inkubatornya dilubangin nggak ya? Kalau inkubator sih gue kedap udara. Kenapa kedap udara? Ya kedap udara, kalau nggak gampang kering. Jadinya ntar nggak lembab lagi. Dan biasa kalau di kedap udara lu taruh tempat panas, dia lembabnya muai. Itu samping-samping banyak embun-embun tuh. Bisa lu lapin aja. Udah gitu doang. Oke. Next. Next ya. Ini sih agak panjang pertanyaannya. Dari Rifki Jumadinor. Dia sih nanyanya nggak nanggung ya. Kenapa? Yang pertama pertanyaannya, alas yang bagus untuk BD apa? Jawab satu-satu apa gimana? Sandmat atau wooden pellet? Satu-satu ya. Satu-satu. Oke. Jawabannya itu kalau gue sendiri gue pakai koran tuh. Nggak usah yang repot-repot. Iya, kita mah yang murah aja. Gue menghindari infection kan, kadang-kadang dia makan sesuatu yang bukan makanannya dan akhirnya dia makan lalu infection. Pencernaan. Nah, itu dia tahu pencernaan. Jadi sebenarnya kalau kayak Sandmat juga boleh sih, kan ada merek-merek yang buat bear dragon ya, yang dimakan nggak apa-apa. Kalau wooden pellet itu kan ada yang gede-gede juga, itu kan bisa juga. Cuman kalau gue sendiri sih gue pakainya koran, murah, merakyat. Pertanyaan kedua dari Rifki tadi ya. Kandang untuk satu ekor BD yang bagus ukuran berapa? Satu BD itu BD kecil, BD gede. Gue kalau BD kecil, gue pakai Gex yang M lah, yang kecil tuh. M itu cukup buat seekor doang mah. Nanti kalau udah gedean pindah ke L. Nih, kayak gini kan. Ini cukup lah buat LL nih, double L nggak salah ya L ini. Ini buat indukan. Atau gue pakai CB45 untuk satu indukan. Kalau buat kawinin bisa pakai CB70 lebih gede, kontainer. Udah kalau kandang itu. Pertanyaan ketiga, kandang untuk breed yang bagus ukuran berapa? Kandang breed gue kadang-kadang lagi jemur, gue kawinin di depan rumah. Jadi gue umbar gitu kawin.
Tapi kalau buat kandang ya tadi gue bilang pakai CB70 udah cukup. CB70 itu digabungin dalam. Tapi kalau bagus lagi lu bikin terrarium, ya terrarium nggak apa-apa. Tapi normal CB70 lah, lumayan gede itu buat 2. Next, masih ada nih pertanyaannya, masih dari orang yang sama. Banyak. Untuk sekarang saya pakai kandang dari Gex ukuran L. Ini pas atau kurang besar? Nah itu kan lagi tanya kan, indukan apa bukan tadi gue nanya. Ya kalau buat indukan sih nanti ya gue bilang nih LL, tapi kalau masih anakan ya L nggak apa-apa. Saat breed pakan yang bagus apa? Kalau breed pakan ya normal lah. Makannya itu kan Bear Dragon itu serangga. Ya kasih makannya serangga. Terus sayur, ya kasih makannya sayur. Jadi sayur mix serangga udah. Itu aja, tapi serangganya tuh ya digaplot dulu. Biar vitamin lebih banyak. Terus kayak apa namanya? Kalau udah besar kan banyak kan dia lebih makannya dominan sayur. Cuma kadang-kadang emang bedanya banyak yang kedoyan sayur dikasihnya jangkrik. Ya udah, biasanya sih gue kasih jangkrik, jarang gue kasih uje atau uhong. Kecuali hari-hari tertentu. Gitu. Oke, kayaknya kalau lihat ya, ini pertanyaan terakhir nih. Apa kak? Dari Alif Lamin. Alif Lamin. Bang, kalau ditaruh ruangan ber-AC nggak apa-apa tuh bang. Oh, kalau gue sih nggak apa-apa, gue nya adem enak dingin. Bener sih nggak salah. Kamu kata ruangan ber-AC? Iya sih bener-bener nggak salah. Nah, jadi dia mau juga di ruangan ber-AC. Nah, enggak, kalau buat BD sih ruangan ber-AC nggak apa-apa, kayak luar negeri juga kan udaranya kan yang kalau musim dingin gimana, cuma kan tetap di suhu dalam kandangnya itu dijaga. Misal rumah gue nggak pakai lampu loh, tapi suhu di rumah gue tuh 33 sampai 34. Ada lampu nih di sini atas lampu. Panas, ini lampu pencahayaan ruangan, bukan lampu spot. Jadi lampu spotnya jadi suhu dalam kandang yang penting. Lo bisa beli termometer tuh, yang buat cek tuh tembak tuh. Kalau mau ngecek suhu ruangan tuh yang kayak buat corona tuh bisa juga. Jadi kalau di AC nggak apa-apa. Cuman biasanya kalau kedinginan nanti dia ngedrop, jadi pengen makan, dapat sih nafsu makannya berkurang gitu aja. Batuk pilek tuh. Bisa flu. Biasanya kalau orang kedinginan gitu, batuk pilek. Lucu ya. Garing banget. Udah dong, ngapain tuh sana? Jadi itu jawabannya, boleh aja, cuman dijaga suhunya gitu. Kalau misalnya ya mendingan suhu ruangan daripada di AC. Oke. Jadi gimana udah kak? Pertanyaannya sudah habis. Buat yang mau nanya lagi boleh komen di bawah. Oh, boleh komen di bawah. Jangan lupa ini di share, terus di subscribe. Oke? Jadi kan gue semangat bikin lagi. Minimal di Facebook, Instagram gue. Terus di Facebook gue, lu tag lah video-video gue inilah. Satu orang nih kalau 3 dapat nge-tag 3 orang lagi, 1 orang 3 orang lagi, kan cepet 500 subscriber. Jadi giveaway cepet. Sekarang sih gue dari bulan Mei kemarin subscriber gue baru 35. Sekarang udah 137, lumayan lah. Masih banyak yang setia sama gue, menonton gue. Ya semoga video gue kali ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa tadi share, oke? Oke, sampai di video selanjutnya, oke? See you. Bye. Udah.